negara kita. Kehilangan ayah bunda disebabkan cara Allah mengambil itu semua melalui COVID, maka mari semakin dekat kepada Allah. Ada keluarga kita masih sakit, dekatlah pada Allah. Ya, termasuk kita yang masih diberi kesempatan hidup. Ini semua pun Allah masih memberikan kita. Ya, bukan berarti seharusnya kita ini tidak kena, tidak. Sangat mungkin seharusnya kita kena, tapi karena Allah tahu, Allah beri kesempatan kita, dan kita sampai saat ini masih bisa diselamatkan. Kalau kita sudah tahu mengevaluasi diri, apa masa lalu kita, jangan-jangan selama ini banyak aib yang kita perbuat. Para siswa, bagaimana penghormatan, bagaimana ya kasih sayang diberikan orang tua kita, bagaimana bunda kita mengandung, melahirkan, membesarkan, bunda kita betul-betul menyusui kita, ayah kita mencari rezeki luar biasa, bagaimana guru-guru datang paling awal, pulang paling akhir, mentransferkan ilmu. Tapi dengan adanya COVID, akhirnya ya semua itu tertunda, dan kita hampir 2 tahun belajar melalui daring dari rumah. Okay, itu tidak menjadi masalah. Yang penting dengan COVID semakin dekatkah kita pada Allah. Kemudian apa rencana kita ke depan? Oleh karena itu mari para santri, para siswa, Bapak Ibu guru, yuk kita bersama-sama mendiskusikan, mengkaji bagaimana kita ini hidup di zaman milenial ini. Karakter umat Islam, karakter hamba Allah, pengikut baginda Rasulullah pasti mempunyai itu. Mari hujamkan dalam hati kita, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan kami mengkaji ayat-ayat-Mu, mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Mudahkan kami ikhlas dan sabar menjalani hidup ini. Ya Allah, muliakanlah ayah bunda kami, muliakanlah guru-guru kami. Semoga kami bisa lebih baik. Amin. Baik, para Bapak Ibu guru, ini terbiasa para santri nih, yang dimuliakan Allah, ya, beserta para siswa, ya. Ada 4 pertanyaan hidup yang harus kita renungkan, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui, mendapatkan, mengamalkan karakter sebagai hamba yang beriman di zaman milenial ini. 4 pertanyaan hidup ini. Mari, ini menjadi start awal kita, ya. Saya berharap para siswa, ya, kelas 10, 11, 12, ya, betul-betul bisa memahami, ya, meresapi, dan nanti pada level paling berat adalah mengamalkannya. Yang pertama, kita ada sebuah pertanyaan, siapa kita ini? Jangan-jangan kita tidak sadar selama ini kita hidup, ya. Jangan-jangan kita sombong, kita takabur, kita merasa bisa, merasa hebat, atau sebaliknya kita sering minder, tidak berdaya, ya, mau tampil kita malu. Ini yang harus kita buang jauh-jauh. Maka pertanyaan hidup yang pertama, siapa kita? Ada yang bisa membantu menjawab? Mungkin salah satu Rois, kalau pertanyaan siapa kita, apa jawabannya? Mas Kosam, apa jawabannya? Kita ini siapa ini?
Kita umat muslim. Oh, umat muslim. Iya, itu jawaban masih umum itu. Nah, atau dari Bapak Ibu guru ada yang bisa menjawab? Mbak Putri, siapa kita ini? Ya, Hamba Allah. Masya Allah, itu dia jawabannya. Nah, kita sebagai hamba, ya. Nah, kita sebagai hamba. Maka dari itu, pertanyaan pertama ini harus tahu betul kita. Kita seorang hamba. Hamba itu hadir tidak mungkin begitu saja. Betul kan? Pasti ada penciptaannya. Makanya kita ini sebagai hamba. Pertanyaan kedua muncul, min aina anta? Dari mana kamu berasal? Dari mana kita berasal? Maka jawabannya kita berasal dari Allah. Melalui siapa? Kedua orang tua kita. Ayah bunda kita, ya. Nah, kita harus tahu itu. Ya, melalui ayah bunda lah. Nah, dalam ilmu biologi ya, ada di situ ya. Bertemunya spermatozoa dan ovum, kemudian terjadi pembuahan. Maka usia berapa? Ini harus tahu nih para siswa muslim nih. Usia berapa ruh ditiup dalam kandungan seorang ibu? Nah, ini Bapak Ibu guru sambil mengingat nih, nostalgia. Usia 9, nah usia 9 bulan. Usia berapa? 120 hari, yaitu 4 bulan. Di sana sudah ada perjanjian kita dengan Allah. Iya, di sana kita sudah berjanji ingin mengabdi kepada Allah dalam rahim seorang ibu. Itulah ibu guru, hebatnya seorang ibu. Ya. Jadi kita berasal dari Allah melalui kedua orang tua kita. Maka muncul pertanyaan ketiga, ila aina anta? Kemana kamu akan pergi? Maka jawabannya kita akan kembali kepada Allah. 11 tahun yang lalu, ya, Opi itu sahabat saya, dulu sering ketemu, ya, membuat syair yang berjudul Kembali kepada Allah. Jadi kita suatu saat akan kembali. Angkat tangan yang sudah siap sekarang. Mas Rizky sudah siap? Waduh, belum siap. Oh, belum, iya. Kalau ditanya belum, ya Allah, ya kan begitu. Beri kesempatan saya dulu ya Allah, ya, untuk beramal dan sebagainya. Tapi wallahu alam, semua Allah sudah tentukan. Jadi kita ini sudah ada catatannya di lautan mahfuz. Ya, Mas Rizky tanggal berapa wafatnya, jam berapa, kan begitu. Ya. Nah, maunya sih sampai kakek-kakek nenek. Nah, tapi kalau Allah sudah bilang nanti umur 30 tahun, nah. Baik, kita berasal dari Allah kembali kepada Allah. Nah, muncullah pertanyaan keempat. Ini yang sekarang sebagai generasi milenial, ya, generasi Quran ini di zaman milenial ini. Yuk, pertanyaan keempat inilah yang kita lakukan. Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik, karena saya mendidik juga di Mualimin, kita harus betul-betul paham kondisi, ya, para siswa sekarang ini. Memang harus jadi guru yang gaul, Bapak Ibu guru. Iya, bila perlu Bapak Ibu guru sekali-sekali nimbrung kita di saat jam istirahat, di mana anak kumpul, ya. Nah, ini bisa dikembangkan metode ini dengan kajian masing-masing kelas. Bisa nanti janjian kalau sudah normal ya, di kelas mana ini yuk. Nah, nanti cari ustadznya. Masya Allah, itu lebih asik itu. Nah, pertanyaan keempat inilah, ya, pertanyaan keempat inilah yang harus kita lakukan. Limaza ta'mal? Apa yang kita perbuat dalam hidup? Apa yang kita lakukan dalam hidup? Ayo, para sahabatku, para rois dan para siswa, apa yang kita lakukan dalam hidup sesungguhnya? Siapa yang bisa? Yo, yang kita lakukan. Tadi kan sudah tahu siapa kita. Kita seorang hamba. Ya, dari mana kita berasal? Dari Allah, melalui kedua orang tua. Kemana kita akan pergi? Kembali kepada Allah. Wallahu a'lam kapan waktunya. Nah, dari 3 pertanyaan itu muncullah pertanyaan keempat. Limaza ta'mal? Apa yang kita perbuat dalam hidup? Apa yang kita lakukan? Inilah, ya. Baik, karena waktu terbatas nggih. Yuk sama-sama kita lihat. Ini yang kita lakukan dalam hidup itu. Nah, Quran surat Al-An'am 162. Oke. Mana yang qori tadi? Saya bisa minta bantuan, ada di sana? Oke. Nah, coba dibaca, Mas. Al-An'am 162. Oke, Bapak ya. Atau Bapak Ibu guru, ada yang tahu bunyinya?
Nah, PR saya yang pertama tadi Quran surat Al-Mu'minun ya, ayat 29. Tolong itu dihafal, dibaca sehabis sholat. Robbi angzilni mungzalan mubarakah wa anta khairul mungzilin. Itu dibaca betul tuh. Ya. Nah, bila perlu Rois itu ditanamkan ya kepada teman-teman pelajar. Yang kedua ini, nah ini saya berikan. Tolong kepada Rois, ini silakan cari yang bagus, di print out gitu ya. Bisa kok para Rois itu membuat. Tempel di ruangan. Ya, ini bagus. Bila perlu semua Bapak Ibu guru, semua para siswa di rumahnya ada kaligrafi ini. Ada Al-An'am 162. Oke? Ya, biar cepat. Qul in a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah yang kita lakukan dalam hidup ini. Inilah 4 ini. Katakanlah wahai Muhammad, lihat Allah sudah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, kunci hidup yang pertama adalah inna solati, solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, hidup, wa mamati, matiku. Tujuan kita, ibadah solat kita, solat yang kita lakukan, ya itu paling awal. Karena ketika kita kembali kepada Allah, itulah yang ditanya Allah. Yang kedua ibadah, dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya itu berlandasan betul-betul ibadah. Kemudian ketiga, kehidupan kita, ya, yuk, untuk apa hidup kita ini? Sebagai pelajar, betulkah kita belajar dengan sungguh-sungguh? Dan terakhir mati, kematian kita. Semoga kita husnul khotimah. Semuanya 4 hal ini hanya satu tujuannya, lillahi rabbil alamin. Mengharap ridha Allah. Ini yang banyak ditinggalkan oleh pelajar sekarang. Ini yang banyak pelajar sekarang tidak tahu, tidak paham. Nah, oleh karena itu, ya, Bapak Ibu guru, para siswa, keluarga besar SMA Negeri 2 Bantul, ya, yang dimuliakan Allah, inilah tugas kita sebagai seorang hamba. Yuk, saya mengibaratkan pelajar, nggih. Jadi pelajar itu kepada Allah, ya, Bapak Ibu guru, tugas kita mengabdi. Itu pasti. Makanya dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kita menyembah dulu dong. Jangan ujuk-ujuk minta sama Allah. Berbakti dulu kita, mengabdi dulu pada Allah, ya. Nah, baru yang kedua terhadap kedua orang tua kita, ini pastinya para santri, para siswa, yaitu berbakti. Kita pun Bapak Ibu guru yang masih punya orang tua, mari terus terang Bapak Ibu guru, insya Allah sepakat dengan saya, merawat orang tua itu lebih sulit daripada merawat anak. Kalau merawat anak, ya kadangkala kita sudah manusia itu kan terbatas ya. Kadang-kadang kita lelah, anak rewel, kita bisa marah Bapak Ibu guru, bisa bentak gitu kan. Tapi orang tua, Masya Allah, betul-betul kita harus sabar, ikhlas, karena nanti juga akan kembali kepada kita. Nah, yang ketiga, sahabatku, tugas kita sebagai pelajar, belajar. Nah, ini tidak mungkin tidak. Inilah tugas sebagai hamba. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya. Tadi sudah dibacakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap, ya, rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Nah, karena Rasulullah itu adalah, ya, teladan, maka kita harus tahu keteladanan beliau itu tidak terlepas dari 4 hal karakter yang dia miliki. Ini yang harus para siswa betul-betul resapi, ya. Nah, yang pertama adalah sidik, jujur. Makanya kalau ada nama siswa sidik, wah itu berat itu kalau tidak jujur itu, ya. Sudah namanya sidik tapi pembohong. Nah, jadi harus jujur ini.
jujur dalam segala hal. Ingat, sebelum kita melakukan, mengerjakan, menjalankan apa yang kita rencanakan, Allah sudah tahu. Terbesit dalam hati, Allah sudah tahu. Apalagi kita bisa mewujudkan itu. Ya, kejujuran zaman sekarang mahal. Bapak Ibu guru sepakat nih ya, di zaman belajar dengan daring ini, ketika ulangan siswa dari rumah, Bapak Ibu beri soal, ketika disuruh kerjakan PR, kejujuran ini mahal. Setuju Bapak Ibu guru ya? Berapa banyak para siswa yang nyontek ini? Berapa banyak para siswa yang ngambil jalan pintas? Berapa banyak para siswa ya yang betul-betul tidak mau ya dia mengedepankan Allah. Nah, ini PR betul ini. Maka dari itu sidik, kejujuran ini adalah modal paling awal. Ya, yang kedua amanah, dapat dipercaya. Ketika kita, wahai para siswa, pasti dari awal kita sebagai pelajar ini sudah banyak kita dilatih untuk mendapatkan amanah. Bapak Ibu guru ketika memberikan tugas itu jangan dianggap beban. Tapi itulah kita belajar dari amanah. Saat ini kita belajar. Saat ini kita harus banyak memahami, ya, harus banyak melakukan. Tapi nanti ketika tiba waktunya para siswa sahabatku, ya, Anda sudah berhasil, Anda punya bawahan, Anda menjadi atasan, Masya Allah punya usaha sendiri, karyawan Anda ribuan. Lihat, kalau dari sekarang Anda tidak mau menghargai guru, berat itu akan terwujud. 20 tahun, ya biasa saya dipanggil Mas Ipung, ya Ustadz Ipung. 20 tahun Ustadz Ipung, ya sudah berhadapan dengan banyak persoalan para siswa yang ada, dari yang narkoba, ya, dari yang dia sudah hamil, kemudian dia harus pergi dari rumah, ya, gelandang, sampai ada yang punya niat mau bunuh diri. Nah, semua karena mereka tidak paham tentang diri, identitasnya menjadi pelajar, menjadi anak, menjadi murid. Nah, jadi amanah ini penting. Yang ketiga adalah tablik. Yuk belajar kita untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Rasulullah itu adalah penyabar betul. Rasulullah itu betul-betul ketika dia dihujamkan, ya, dengan kotoran, dilempar dengan batu, malaikat bertanya, ya Muhammad, ya, keluarkan satu kalimat. Kalau engkau mengizinkan kami menghancurkan ini rakyat, ini manusia, maka akan kami goncangkan ini bumi, kami letuskan ini gunung. Lihat, begitu luar biasanya. Lihat, begitu Masya Allahnya, ya. Jadi ini penting. Bagaimana kita tablik bisa menyampaikan kebaikan. Ingat, nah, Rois ini punya tantangan, ya. Jadi bagaimana kita baligho ani wal ayah, sampaikan sesuatu itu walaupun hanya satu ayat. Nah, yang keempat fatonah, yaitu cerdas. Rasulullah ahli segalanya. Ayo, ya, jangan sampai nih para siswa sahabat Kak Ipung, ya, Bapak Ibu guru insya Allah paham ini. Jangan sampai kita, teladan kita siapa sih? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan artis Korea, ya. Ayo, Rasulullah itu, percayalah, tidak rugi, dan kita ingin berjumpa. Fatonah, dia cerdas, dia dari kecil sudah belajar berdagang, dia sudah amanah dari kecil. Lihat apa pekerjaan Rasulullah, mengembala kambing, ya, domba. Lihat, ya, dia sudah ditanamkan kejujuran. Ya, kemudian lihat, dia Allah berikan dia diangkat sebagai nabi dan rasul. Ya, dia menikah dengan saudagar kaya, semua bukan karena nafsu, tetapi betul-betul dia lillahi ta'ala. Ini yang harus kita renungkan, kita pikirkan. Nah, kalau ini sifat Rasulullah, maka yuk, inilah, ya, ini tulisannya nggak kelihatan ya di atas. Ya, inilah karakter yang harus dimiliki kita sebagai umat Islam, baik para guru maupun para siswa. Nah, ya, dari penjabaran tadi maka muncul ini.
Satu, bagaimana kita berbicara yang baik. Ya, nah, tidak keluar ini ya. Nah, 12 ciri karakter ya akhlak kaum muslimin. Berbicara yang baik, kemudian malu haya ya. Nah, sekarang maaf kadang-kala sopan santun kita ini yuk, padahal kita ini orang timur ya, bukan orang barat gitu kan. Bagaimana berbicara unggah-ungguh ya, Masya Allah ya. Ini harus, makanya spiritual itu harus kuat ini ya. Bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada guru ya, kakak kelas, bagaimana menghormati memuliakan adik kelas, guru terhadap murid ya. Nah, karena jujur Bapak Ibu guru mohon izin ya, ya, guru paling hafal 2 karakter murid. Kira-kira begitu nggak Bapak Ibu guru ya? 2 karakter murid yang paling dihafal guru. Yang pertama adalah murid yang paling pandai. Yang kedua murid yang paling nah, monggo diteruskan itu. Nanti Mas Kosam bisa nerusin. Nah, itu yang dihafal. Sehingga terserang pengamatan saya yang baru 26 tahun jadi guru ya, itu banyak murid-murid yang punya potensi tetapi dia belum bisa menampilkan bakatnya, tidak bisa terekam jejaknya. Murid-murid yang seharusnya kenapa dia overacting ya kan, dia berlebihan. Ini para siswa, karena dia butuh perhatian, tetapi karena sudah di justice negatif, akhirnya dia pun salah jalan. Nah ini, jadi mari bicara yang baik ini penting ya. Retorika kita tadi mungkin nanti PR dari Rohis atau di sekolah perlu tuh ada pelatihan cara menjadi MC yang baik, cara menjadi moderator, kan begitu. Ini perlu ini ya, karena itu ilmu mumpung masih sekolah. Karena kalau sudah nanti tiba waktunya, jangan sampai menyesal kenapa dulu saya tidak mau belajar. Malu, haya ya. Jadi ini betul-betul, kalau sekarang kan malu-maluin, betul tidak? Iya, pakaian tidak karuan ya. Jadi sekarang itu apa nih? Ada istilah begini, tuntunan hanya menjadi tontonan, tetapi apa yang ditonton itu justru menuntun. Ya, orang sulit menyampaikan kebaikan, kebenaran, tetapi justru keburukan mudah disampaikan. Nah, terakhir mungkin ingat peristiwa di dekat daerah saya di Sonosewu. Nah, mungkin Bapak Ibu guru, para siswa ya, digerebek, termasuk tempat pembuatan narkoba terbesar se-Asia itu. Nah, ketika saya coba sharing dengan teman-teman yang di kepolisian ya, ya begitu. Nah, ini baru terbongkar ini pertanyaannya. Ya, berarti selama ini luar biasa Allah masih tutup. Tapi sekarang Allah bukakan ini. Ya ini berapa banyak pelajar yang sudah kena itu. Nah, itu panjang nanti ceritanya. Baik, ketiga rendah hati, tawadu. Ayo betul-betul menampilkan ini karakter muslim yang baik sebagai pelajar yang hebat ini ya, bukan yang gerusa-gerusu ya, arogan, tidak. Kemudian sabar ya, menuntut ilmu butuh kesabaran ya, menjalankan amanah dari orang tua butuh kesabaran, tidak mungkin begitu saja. Yo, kuat tahan banting ya, bagaimana para santri harus kuat tahan banting ini ya, karena ini sangat butuh ilmu itu ya. Pemaaf, menahan amarah, zuhud, nah tidak mencintai sesuatu berlebihan ya. Nah, cinta kita paling utama kepada siapa? Allah. Kedua kepada Rasulullah. Ketiga kepada orang tua kita termasuk guru. Nah, qanaah, merasa cukup, yuk. Jadi jangan berlebihan. Wara, menjauhi hal-hal yang itu banyak madorotnya. Nah, ini berat, pelajar PR-nya sekarang berat sekali ini ya. Kemudian terakhir suka menolong ya. Baik, inilah 12. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, luar biasa kalau kita betul-betul ingin menjadi pengikut baginda Rasulullah. Dalam Quran ya, surat Al-Fat ya, di sana disebutkan bahwasannya Rasulullah itu ya, Muhammad adalah utusan Allah
Ya, biar lebih cepat, ya. Ini ada 4 karakter umat Muhammad itu. Ya, cirinya apa? Satu, asyidda'u 'alal kufar, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Nah, bukan berarti kemudian tawuran, bukan. Artinya kita harus berani menolak ketika itu tidak baik, tidak benar. Makanya dalilnya apa, Mas? Sering kita diucapkan lakum dinukum waliyadin, kan begitu? Iya. Nah, di dalam sekolah mohon izin kan ada non muslim, saling toleran, menghormati, tetapi kita jangan sampai kita ikut. Nah, itu karena beberapa sekolah ya masih pun ada yang curhat, kemudian masih mencoba, masya Allah, ada yang keliru dalam memahami kehidupan itu. Ya, jadi yuk, kalau itu sifatnya ya terhadap orang kafir, kita harus keras. Rasulullah tidak ada toleran. Ya, caranya apa? Jangan mengikuti. Ya, yang kedua, ruhama bainahum, menebarkan kasih sayang terhadap sesama. Nah, karena kita ini hablum minan nas, yuk harus saling berbagi. Ya, harus saling toleransi. Insya Allah di sekolah kan umum ya, ada muslim dan non muslim. Nah, itu lebih belajar kita menerapkan tadi itu sabar, pemaaf, ya kan? Yuk, mengingatkan, menasehati. Ketika waktunya kita sholat, lagi kumpul kepada non muslim, mohon izin saya tak sholat dulu ya. Itu, nah ini penting ini ya. Milenial itu harus begitu, bukan berarti milenial itu yang urakan ya serba bebas, tidak. Kita harus semakin dekat sama Allah. Yang ketiga, zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Makanya yuk motivasi dari saya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lillah, billah, limartotillah. Nah itu. Yang terakhir, keempat, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ya, terdapat tanda-tanda bekas sujud pada wajah mereka. Jadi pengikut Rasulullah di zaman milenial ini, kita harus betul-betul sholat kita itu jangan ditinggalkan. Tingkat SMA tidak boleh meninggalkan sholat. Ini PR betul ini ya. Nah, makanya mohon izin Bapak Ibu Guru harus selalu mengingatkan. Kalau boleh saya menyampaikan usul, syukur sudah budaya berjalan di SMA itu. Ya, jadi setiap pagi diingatkan. Ya, mungkin dari guru, dari pengurus rois, pengumuman, ya kan, kepada para siswa yang belum subuh tadi diberi kesempatan mereka untuk sholat subuh. Iya. Nah, nanti pas istirahat, yuk duhanya silakan. Nah, ini penting ini. Nanti akan kita dapatkan di akhir, ya. Ya, baik. Bapak Ibu guru, para siswa yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita harus tahu menjadi hamba yang beriman ya di zaman milenial ini harus punya 4 bekal ini. Ya, jangan khawatir panitia, nanti saya kirim ya. Nanti bisa dibagikan. Nggak usah dicatat, mendengar aja ini karena waktunya terbatas. Yang pertama adalah akidah yang kokoh. Ayo, ketika kita bertauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di sanalah ya kita harus yakin akidah kita ya. Nah, ini banyak PR kita ini sekarang, kondisi masyarakat ya serba susah, pasti butuh uang, mata pencaharian ya. Tapi kalau iman lemah sangat mungkin. Nah, karena saya lagi nangani beberapa tempat pindah agama, pindah keyakinan, inilah yang berat ya. Jadi ini kita belajar ini, nggak apa-apa, ini ilmu ya. Di sekolah beberapa yang non muslim ya, Stella Dus, De Brito, itu mereka punya itu strategi yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, jadi ketika sudah contoh pada bulan suci Ramadan ya, itu mereka justru siswanya itu diterjunkan di masyarakat, hidup di rumah-rumah tanpa dimodali HP dan uang. Ini luar biasa ini ilmunya. Tanpa
apa nih modali HP dan uang? Ya, itu luar biasa. Ada yang sifatnya seminggu, bahkan sebulan. Dari mana Kak Ipung, Mas Ipung, mereka bisa makan? Mereka harus bekerja melalui tuan rumah itu. Iya, ini luar biasa. Pakaian seadanya. Apapun strata murid itu. Nah, bayangkan para rois, ketika ini pembentukan karakter ini, ya, menanamkan akidah ini dilakukan di SMA ini. Ya, yang jelas mengingatkan masalah sholat, kemudian bagaimana baca Quran, kemudian akhlak. Nah, ini penting. Makanya 4 bekal hidup ini akidah yang kokoh. Yang kedua, pedoman hidup Quran hadis. Ini jangan tidak punya para siswa ya, khususnya insya Allah Bapak Ibu guru punya ini. Minimal dalam HP ini sudah kita install Al-Quran. Kan begitu? Ini penting. Yang ketiga, akhlakul karimah. Inilah yang kita tampilkan. Makanya jangan marah kalau orang menilai kita tidak baik. Jangan marah. Ya, jangan bersedih hati. Dan jangan bangga sombong ketika kita disanjung orang. Sangat mungkin itu menjerumuskan kita. Tetapi berbangga dirilah ketika kita sudah bisa memberikan yang terbaik dan hanya butuh sanjungan Allah. Itu yang berat itu. Nah, yang keempat, amalan soleh-soleha. Kalau akhlak sudah kita miliki akhlakul karimah sesuai yang diajarkan Rasulullah, insya Allah kita akan beramal dengan kebaikan. Contoh ketika bertemu, ya kan gitu, Assalamualaikum, walaupun pendek itu ya. Ada yang harus mengatakan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk belajar tidak apa-apa. Assalamualaikum, dijawab ya. Ayo budayakan itu. Ya, sama guru apalagi ya. Insya Allah ini bermanfaat. Nah, kalau sudah 4 bekal hidup yang kita miliki, maka Bapak Ibu guru, para santri yang dimuliakan Allah, pasti dong kita harus optimis. Kami hamba yang kuat, ya, kami hamba yang hebat, kami pelopor, ya, pelajar pelopor, generasi Qurani. Nah, ya, semoga itu semua bisa terwujud. Makanya ini sebuah kata bijak luar biasa. Perhatikan, Friend of Love pernah berkata kepada kita, sobat, Anda sudah dewasa, jadi Anda sudah tahu agar jadi manusia yang berkualitas, berhasil sukses, maka Anda harus terus belajar dan bersungguh-sungguh. Apa kata beliau? Hati-hatilah dengan pikiranmu, karena itu akan menjelma menjadi kata-kata. Pikiran dulu, baru kita ya merenung, meresapi, kita akan menyusun kata-kata. Hati-hatilah dengan kata-kata yang kau ucapkan, karena akan melahirkan suatu tindakan. Hati-hatilah dengan tindakan-tindakanmu, karena akan membentuk kebiasaan. Hati-hatilah dengan kebiasaanmu sobat, karena itu akan membentuk sifat, dan sifat inilah adalah masa depan. Yuk, hari ini yang kita pikirkan, yang kita nanti lakukan, itulah ya 10-20 tahun yang akan datang akan kita nikmati. Baik, bagaimana caranya Bapak Ibu guru, ya, para siswa, agar kita ini betul-betul memiliki karakter sebagai umat Muhammad di zaman milenial ini? Ya, saya berikan resep. Kita harus punya kata kunci dengan apa tadi modalnya? Iman, ilmu, dan amal. Nah, menjalankan iman, ilmu, dan amal ini kita harus punya KPKK. Nah, ini buku saya yang belum jadi-jadi nih. Apa yang pertama? Komitmen. Kita harus punya janji. Komitmen ada 2, hablu minallah, hablu minan nas. Yuk, sejauh mana kekuatan kita sama Allah? Allah dulu. Mau ngapa-ngapain tuh minta restu Allah. Mau ngapa-ngapain ada masalah, lapor pada Allah. Ini caranya bagaimana? Sholat. Karena intinya sholat itu 3 huruf, doa. Barang siapa tidak berdoa, berarti dia tidak sholat. Barang siapa tidak sholat, berarti dia tidak mau berdoa. Masya Allah. Yang kedua, hablu minan nas. Orang tua, guru kita, mari kita harus bangun komitmen. Kemudian kedua, profesional, tahu diri. Nah ya, seperti gambar ini, ciri pribadi muslim ini. Ya, jadi tahu diri. Kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya beribadah, kapan waktunya bantu orang tua. Dan memang juga harus ada kapan waktu bermain. Ada, tidak ada hidup itu sholat terus. Yang ketiga, konsekuen.
Bapak Ibu guru, para siswa, setiap yang kita lakukan ada resikonya. Inilah konsekuensinya. Ingat, ketika kebaikan kita lakukan, Allah balas 10 kali lipat. Ketika keburukan kita lakukan, Allah balas selipat. Niat baik satu pahala, niat buruk tidak dihitung satu dosa. Niat baik satu pahala dilakukan maka bertambah. Niat buruk kita tidak lakukan maka dia dihitung satu pahala. Masya Allah, matematika Allah itu lebih mulia. Ya, yang terakhir konsisten, yaitu teguh pendirian, istiqomah. Hanya pelajar, guru yang komitmen kuat, profesional dalam menjalankan hidup, tahu resikonya, maka dia yang konsistenlah yang berhasil. Ini yang harus kita renungkan, ya. Maka dari itu mari 5 komitmen kita lakukan dalam hidup. Yuk, luruskan niat, buka hati, buka pikiran, fokus materi, ikhlas dan sabar. Inilah membangun komitmen itu. Ingat, niat akan berubah pada dan harus diperbarui pada 3 waktu. Kapan itu Kak Ipung? Pertama, ketika merencanakan sesuatu. Niatnya harus tulus. Innama a'malu biniat. Yang kedua, niat itu akan berubah ketika sedang proses. Bapak Ibu guru niatnya mau ngajar, pas dalam proses muridnya ngeyel. Nah, di situ kita harus istighfar. Ingat, niat sini mau mengajar ini. Nah, ketika orang ingat, guru ingat begitu, maka kemarahan itu akan hilang. Kesabaran yang hadir. Para siswa ingat niatnya mau belajar nih, ya toh, sampai kelas malah ribut. Nah, harus diperbarui. Dan yang ketiga, di akhir ketika kita selesai melakukan sesuatu, menanti hasil dari Allah, itu niatnya harus penuh kesabaran. Kenapa? Ingat, yang terbaik dari Allah. Menurut kita baik belum tentu bagi Allah. Menurut kita baik belum tentu bagi Allah. Tapi apa yang Allah berikan pasti yang terbaik, ya. Nah, inilah Bapak Ibu guru, para santri yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ini tambahan saja. Pribadi milenial, ya, yang mempunyai kepribadian muslim harus paham ini. Insya Allah guru BK tahu ini Bapak Ibu guru, ya, karena saya otodidak konsultasi dengan guru BK. Jadi ada 4 kepribadian: personalitas, mentalitas, moralitas, spiritualitas. Kalau siswa paham ini, ya. Sebentar, ini sepertinya mic saya ini. Ya. Saya matikan dulu ya. Sebentar, ya. Oke. Cek 1 2 3. Suara saya kedengaran? Terdengar Pak, terdengar. Oh, kedengaran ya. Oke. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu guru, para siswa yang dimuliakan Allah, agar kita ini betul-betul bisa berhasil, sukses, ya, maka mana tadi? Oke, ini. Yuk, kita harus, ya, memiliki manajemen waktu. Nah, suatu ungkapan yang luar biasa. Jangan sampai hidup kita diatur waktu, tetapi kitalah yang mengatur waktu itu. Contoh sederhana, azan zuhur masuk. Nah, kalau orang yang hidupnya diatur waktu, dia akan mengeluarkan kalimat, "Oh, sudah zuhur toh." Nah, itu namanya diatur waktu. Tapi kalau dia yang mengatur waktu, dia akan lihat, sekarang jam 11:30 kurang 10. Saya harus bersiap-siap untuk sholat zuhur.
sebentar lagi memasuki zuhur. Dia yang tahu. Nah, itu. Tapi kalau tato masuk, bel masuk, oh bel masuk tuh. Nah, jadi dia selalu diatur oleh waktunya, oleh waktu ini, ya. Makanya butuh 6 ini: manajemen kolbu, manajemen waktu, sosial, pendidikan, spiritual, konflik. Sebenarnya ada lagi termasuk manajemen keuangan, ya. Baik. Nah, oleh karena itu inilah terakhir 4 aksi sukses yang harus umumnya Bapak Ibu guru untuk evaluasi kita sebagai guru nggih, sedang khususnya para siswa. Mari 4 aksi sukses inilah di zaman milenial harus kita lebih munculkan, kita tekankan. Hati-hati ya. 1, jaga sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Yuk, karena sholat ini adalah mutlak, wajib ya. Nah, biasanya kalau Kak Ipung bimbing yang putri, ketika ditanya lagi nggak sholat, lagi nah ternyata besok ketemu lagi, gurunya tanya, kenapa Kak Ipung ini murid saya kok selalu nggak sholat? Mari Bu, saya coba tanya. Ternyata berbohong. Nah, karena saya bilang begini, sahabatku putri, nanti kalau kamu ngapusi, saya doakan nanti kamu terus, nggak berhenti nya. Nah, begitu caranya saya. Akhirnya mereka mau bertobat ya. Nah, ini penting. Baca Quran, resep dari Kak Ipung ya. Kalau sholat tadi begini, 5 waktu itu kan kewajiban. Maka mari ya, di zaman terus terang Covid ini, Kak Ipung bersyukur sama Allah, dan lebih nikmat saya bersama keluarga melakukan 7 waktu wajib, tidak hanya 5. Nah, ini untuk motivasi kita, dibuat 7 waktu. Apa itu tambahannya Kak Ipung? Duha dan tahajud. Nikmat sekali itu. Jadi kalau meninggalkan itu gelo, ya Allah ya. Makanya ini penting. Nah, baca Quran resepnya 2 waktu, habis subuh dan habis maghrib. Lakukan itu dengan rutin. Ayo, dimanapun kita berada ya. Yang ketiga, belajar dengan tekun. Ingat, sebagai pelajar tugasnya belajar. Maka yuk ya, mumpung ada kesempatan, mari jangan sia-siakan ya. Buktikan sama orang tua, buktikan sama guru. Saya Kak Ipung yakin banyak alumni yang sudah sukses. Rois punya ya. Selain Rois, kalau ada nggak organisasi umum lainnya? Nah, undang itu alumni. Ya, undang itu alumni. Beri kesempatan mereka berbicara. Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, beri kesempatan mereka berbicara kepada adik-adik. Jangan hanya untuk kelas 3 saja. Kelas 1, kelas 10, 11 itu butuh spirit. Ya, buat sebulan sekali tuh, datangkan pembicara. Alumni lebih utamakan. Nah, itu penting itu. Ya, insya Allah nih, kalau kita selalu memberikan jalan sarana sebagai guru, sebagai kepala sekolah, ya, kesiswaan, insya Allah itu membantu bagi siswa-siswa. Kemudian kalau ada ini para sahabatku dalam tanda kutip yang bermasalah, yuk kita sharing. Ya, sharing sahabatku. Sharinglah sama guru orang tuamu. Ya, ini penting ini. Makanya kunci hidup itu kan tombok hati juga. Apa itu? Para santri, para siswa, tombok hati itu apa? Berteman dengan orang soleh, ya kan? Dirikan sholat, baca Al-Quran, berzikir, berpuasa. Nikmat terus. Kenapa? Ingat, igtanim khomsan qabla khomsin. 5 kesempatan sebelum hilang kesempatan yang lainnya. Apa yang pertama? Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sempit, muda sebelum tua, hidup sebelum mati. Nah, yang terakhir, memiliki akhlakul karimah. Mari ya, buktikan. Pelajar SMA Negeri 2 Bantul adalah pelajar yang militan, pelajar yang akhlakul karimahnya hebat. Ya, kalau sudah dari muslim itu baik, insya Allah yang non muslim itu akan ikut nanti. Buktikan ngomong Kak Ipur. Ya, saya belajar ini. Salah satu kepala sekolah SMA Negeri 1 Imogiri. Muridnya dulu sedikit Bapak Ibu guru, ya. Nah, terus ada nama kepala sekolahnya Pak Komaru dari SMA Muhammadiyah, ya. Dia keliling tadinya di mana Kulon Progo. Kemudian dia diminta ngabdi sana, kemudian terakhir sebelum pensiun Bapak ini mengabdi di SMA Negeri 1 Wates. Dia punya moto ini luar biasa.
Ini menarik dan belum pernah saya keliling ke Indonesia dapat moto seperti kepala sekolah ini. Apa motonya? Ini para siswa harus tahu nih. Kalau tidak berubah, lebih baik mati. Luar biasa itu, keras. Kalau tidak berubah, lebih baik mati. Pertama siswanya sedikit, sekarang Masya Allah. SMA Negeri 1 Imogiri itu meningkat sekarang. Nah, ini menarik ya. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan sementara ya. Mungkin saya serahkan moderator tanya jawab, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Purwanto sudah memberikan materi-materi yang bermanfaat. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi berikutnya yaitu ada sesi tanya jawab yang mungkin ini karena terbatasnya waktu kita batasi satu pertanyaan saja. Ya. Silahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan lewat kolom chat. Bentar ya Pak, kita tunggu saudara kita. Ya. Semoga nggak ada. Baik Pak, ini ada pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chat pribadi ke saya. Oh ya. Dari adik kelas kita. Ya. Kan pada zaman sekarang orang-orang itu lebih mengidolakan seperti idola-idola seperti artis-artis kan, padahal yang bisa kita jadikan role model adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya bagaimana menumbuhkan rasa lebih kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW karena lunturnya rasa cinta itu pada generasi zaman sekarang ini. Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih kepada penanya ya di kelas. Mbak atau Mas yang tanya itu? Ini yang bertanya oleh saudara Anas. Anas ya, Mas Anas. Caranya adalah kita harus ya calling down ya. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan. Kita harus tahu perjalanan hidup kita. Kan begitu. Kita tahu tadi empat ya hal yang harus kita miliki. Yang pertama tadi akidah yang kokoh, kan gitu. Kemudian pedoman hidup Quran dan hadis. Ya, yang ketiga akhlakul karimah, keempat amalan soleh soleha. Nah, sebagai pelajar, betul kita ini tingkat SMA itu kan ya, yang saya pelajari adalah masa-masa yang ingin bebas. Tetapi ketika kuliah itulah masa-masa kebebasan. Nah, kalau SMA itu ingin bebas. Tapi kalau kuliah sudah ingin bebas didukung dengan kebebasan. Sekolah tidak seragam, kan gitu. Kalau SMA ini masih ada aturannya, tapi dia ingin ya kreativitasnya muncul. Nah, kalau kita betul-betul ingin betul Rasulullah sebagai idola panutan kita, ayo kuatkanlah apa yang diajarkan Rasulullah. Itu sesungguhnya. Belajar tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ini salah satu juga PR Rois ya gitu kan. Hadir nanti tidak mesti pas Maulid ini ya, carilah program. Ya, seorang ustadz nanti misalnya butuh lisensi ustadz ya, informasi saya bantu nanti. Ustadz minta hadir untuk kelas tingkatan kelas 10 sendiri, kan gitu, kelas 11 sendiri, 12. Nah, itu minta tentang bagaimana mengidolakan Rasulullah. Wah, Masya Allah. Itu kalau sudah begitu, nangis kita nanti. Iya, karena tahu dari kecil beliau menjadi anak-anak, beliau lahir sudah apa? Tidak punya bapak kan lahirnya. Nah, kalau lahirnya tidak punya ibu ya nggak bisa lahir kan gitu kan. Nah, tidak punya bapak dulu beliau.
ya, sudah yatim. Kemudian setelah lahir pun tidak lama bapaknya meninggal. Nah, ini para santri, Rasulullah diutus dari perjalanan awal mengenal Rasulullah, itulah cara kita mengidolakannya. Contoh yang umum lah, insya Allah Mas Rizky paham ya. Ketika kita mengidolakan siapalah, misalnya kok artis Korea itu ya, nah misalnya begitu ya. Coba ketika sudah mengidolakan artis Korea itu, pasti kita akan mencari tahu tentang dia, betul nggak? Iya, pasti itu. Nah ini kita belajar yuk. Sekarang biar motivasi kita untuk belajar enak di SMA itu. Ya coba Rois sekali-sekali. Nah ini anggap saja nggak ada guru ini. Anggap saja nggak ada guru ya. Sekali-sekali Rois buat polling. Nah siapa guru yang favorit menurut para siswa? Nah misalnya begitu. Favorit di sini dibuat kriterianya. 1, tegas ngajarnya, kan misalnya begitu. 2, penampilannya selalu menarik, kan gitu. Masya Allah. Nah pokoknya buat apa itu, Insya Allah ya. Tapi jangan buat siapa guru yang paling galak, nggak usah ya, nggak usah itu. Nah kita buat yang bagus-bagus. Nah maksud Mas Ipung begitu ya, kepada Mas Anas ya tadi ya. Jadi mari ketika kita ingin menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah, maka kita harus dekat kepada Rasulullah. Ini kita hebat loh ya, belum pernah berjumpa Rasulullah ya kan, kita diminta untuk mencintainya. Karena janji Allah itu, motivasi yang paling awal adalah janji Allah. Siapa yang mengucapkan bersolawat kepada Rasulullah, maka diantaranya adalah apa balasan Allah? Allah akan tempatkan di surga, Allah akan muliakan hidupnya, Allah akan pertemukan dengan Rasulullah. Lihat, coba kalau idola kita sama artis itu, habis pulsa kita mendukung dia, kan begitu. Habis apa waktu kita untuk nonton dia. Terus apa yang kita dapatkan? Kita bantu dia ya, agar dia terkenal, dia hebat. Tapi jujur, dia bantu kita nggak terkenal? Dia bantu kita nggak dapat pahala? Tidak ya. Nah kalau simpatik boleh. Contoh ya, karena dari dulu Mas Ipung itu simpatik sama Anies Baswedan ya kan. Nah Mas Ipung melihat luar biasa dan mendoakan semoga Anies amanah. Ini contoh ya. Kalau di Jogja kalau apa misalnya film Laskar Pelangi kan gitu. Nah contoh itu Mas Ipung senang itu kalau nonton itu ya, karena Mas Ipung berasal dari Bangka Belitung. Nah itu SD Mas Ipung seperti itu kan gitu. Nah ini contoh ya. Baik, itu saja para Mas Rizky ya. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saudara kita. Semoga bisa terjawab dan bermanfaat untuk kedepannya. Untuk sesi terakhir pada acara inti kali ini, kita akan tutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Purwanto. Kepada Bapak Ustadz Purwanto untuk memimpin doa bersama kita. Ya. Baik, mari Bapak Ibu Guru, para siswa, keluarga besar SMA Negeri 2 Bantul yang dimuliakan Allah, izinkan saya memimpin dalam berdoa atau muhasabah ini ya. Mari kita fokus. Saya berharap ya, mohon izin menggunakan instrumen. Maksud saya begini, mari doa kita ini sungguh-sungguh. Kalau tadi sama-sama dalam konsep Al-Quran Al-Fatihah, iya kana budu, kita mengkaji ayat Allah, kita mengkaji tentang Rasulullah, kan begitu. Nah saatnya ini kita wa iya kana stain, kita mohon pada Allah. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu Guru, doa para siswi secara pribadi didengar Allah, diijabahi dan dikabulkan. Allahumma amin.